Halo, selamat malam semuanya. Kembali di akun channel saya Indonesia Punya Cerita. Kali ini dalam edisi Joy STY dan Jurnal Karyawan Partikelir. Nggak tahu kenapa 2-3 hari yang lalu saya kok penasaran dengan dua kata yang kalau digabungkan itu menjadi personal branding. Ya, ya, dua kata kan. Satu, yang pertama, kata pertama adalah personal, kata yang kedua itu adalah branding. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja kepikiran seperti itu. Saya cobalah mencari referensi itu di googling, di Google. Saya cari-cari apa sih sebenarnya personal branding itu. Dan ternyata memang ya, personal branding ini bukan kata yang baru sih. Mungkin baru ngeh buat saya, baru ngeh. Tapi sebenarnya itu bukan kalimat yang baru saat ini sih, enggak. Ya, sempat saya lihat masuk di salah satu penelitian itu, ya ternyata sudah mengangkat fenomena personal branding gitu ya, hasil searching saya. Nah, di malam ini saya mencoba mengartikan personal branding itu menurut versi saya, ya. Bagaimana tuh versi yang mudah lah menurut saya ya. Karena di berbagai literatur, media sosial, buku, ya itu sudah banyak lah yang mendefinisikan personal branding ya. Ya ini tadi saya coba searching, ya ini searching saya coba saya tulis ya definisi personal branding ya, terus ini juga ya definisi personal branding. Nah, ya artinya saya dapat dua dari orang luar negeri ya. Yang pertama itu Caroline Castrilon ya, itu founder of corporate escape artist. Di situ Caroline menyebutkan ya, definisi personal branding itu adalah kombinasi unik keterampilan dan pengalaman yang membentuk siapa diri kita ya, yang membentuk siapa diri kita. Itu Caroline Castrilon. Sementara dari Sergei Gorbatov kalau nggak salah, ini hasil jurnal penelitian ya, mungkin beliau ini akademisi ya. Di situ beliau menyebutkan personal branding itu adalah proses strategis untuk menciptakan, memposisikan dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Ya, ya, ini dari definisi kedua. Kemudian saya penasaran, kok dua orang ini dari luar negeri semua. Saya mencoba mencari definisi personal branding dari dalam negeri lah, dari orang Indonesia. Kemudian saya mendapatkan dari hasil searching, saya mendapatkan dari personal branding menurut Hermawan Kartajaya. Ya, ini ya pakar marketing. Saya udah mengenal beliau setidaknya ketika saya awal masuk tahun 97 sebagai mahasiswa S1 akuntansi. Saya mengenal pertama kali beliau, dan sampai saat ini beliau sebagai pakar marketing. Di sini beliau mengatakan personal branding itu adalah pengaplikasian konsep marketing pada tatanan individu. Pengaplikasian konsep marketing pada tatanan individu. Kemudian saya sempat membaca sih dari bukunya Bapak Renal Kasali, cuma nggak tahu saya tadi kenapa hanya mencatat 3 hal yang membangun personal branding ya. Itu. Jadi artinya dari orang Indonesia pun juga banyak ya, yang sudah mendefinisikan personal branding, dari masyarakat umum maupun dari para pakar kita ya di bidangnya, itu Bapak Hermawan Kartajaya dan Bapak Renal Kasali ya. Pak Renal Kasali setahu saya ya seorang guru besar ekonomi ya di Universitas Indonesia, dan cukup punya acara yang cukup positif ya, membangun hal yang positif buat masyarakat melalui rumah perubahan kalau tidak salah acaranya beliau. Ya,
Ya, ini sih definisi personal branding ya dari beberapa pakar. Akhirnya saya mencoba mengartikannya versi saya. Ini bukan kebenaran yang absolut ya. Ini kebenaran versi saya. Jadi kalau memang ini bisa dipakai ya silahkan dipakai, tapi kalau tidak ya sudah gitu loh. Dan saya tidak mengkritisi apa yang sudah diungkapkan oleh para pakar tadi ya. Saya hanya mencoba mengartikan versi saya. Ya, versi saya. Itu personal branding seperti apa. Nah, dari hasil coret-coret saya tadi ya seperti ini. Ini benar-benar bisa kebaca ini. Nah, atau seperti ini ya, kayak vlogger ya. Ya mudah-mudahan kebaca lah, mudah-mudahan ya. Nah, ini konsep saya ya, ini versi saya ya, bukan mengkritisi tapi versi saya ya. Itu personal branding. Jadi personal branding itu ada dua kata, yang pertama personal, yang kedua adalah branding. Tetapi saya lebih tertarik membahas soal branding dulu ya, baru yang kemudian personal. Nah, branding itu dari kata brand ya, itu bahasa Inggris ya. Ya, artinya itu merek atau nama produk ya. Brand itu berarti merek atau nama produk. Nah, yang membedakan itu hanya satunya tanpa ing, yang satunya lagi dengan ing gitu ya. Nah, seingat saya waktu saya belajar bahasa Inggris sejak SD, tapi ya ironis saya juga masih belum bisa bahasa Inggris. Ya setahu saya kalau ada tambah ing itu kan berarti melakukan tindakan ya, melakukan kegiatan, melakukan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu ya, ing itu ya. Ya pokoknya itulah melakukan tindakan. Artinya bergerak lah, tidak stuck, tidak diam di tempat. Nah, itu artinya branding. Nah, artinya brand tadi adalah nama produk atau merek ya, yang kemudian bagaimana merek ini harus kita bawa dengan berbagai usaha kita untuk bisa dikenal oleh masyarakat yang menjadi calon customer kita, yang nantinya akan membeli produk ini ya. Jadi brand itu akan berupa brand, hanya berupa merek, hanya berupa produk yang gak ada fungsinya apa-apa gitu loh, kalau kita tidak mendorong produk ini, merek ini ke pasar. Nah, itulah artinya yang bisa saya pahami menjadi kata branding gitu ya. Ya, branding itu melakukan kegiatan, melakukan sesuatu. Nah, brand ini kan merek, berarti kita melakukan sesuatu bagaimana brand ini ya bisa berpindah tempat gitu ya, dari tadinya mungkin dari etalase toko, kemudian ya misalnya seperti itu ya, kemudian kita bawa ke tempat keramaian ya, itu artinya branding ya. Artinya itu yang bisa saya tangkap. Nah, branding itu artinya dikenal oleh pasar atau konsumen versi saya ya, dan pasar masih mengenal brand atau merek. Artinya bukan hanya mengenal produk saja, tetapi kedepannya kan juga harus bagaimana masyarakat tetap mengenal produk kita ya. Ya kayak apa ya, contohnya ya rokok lah ya, rokok ya, ini ya Sampurna ya, bukan hanya saya memakai Sampurna ini, tapi sampai hari ini ya saya memakai Sampurna ini gitu loh ya. Ya ini nah akan dikenal kalau nggak ada iklan ya, karena ada iklan akhirnya ngerti produk ini ya, seperti itulah ilustrasinya. Ya, itulah branding ya, branding ya. Kemudian dari kata personal ya, personal itu adalah diri kita, siapa kita. Nah, diri kita, siapa kita, itu personal ya. Nah, artinya bahwa kenapa kok tidak personal brand, kenapa kok personal branding ya. Ya menurut saya kalau personal brand itu kan sudah menggambarkan personal kan diri kita. Brand itu kan merek ya, siapapun kita kan sebenarnya sudah punya merek kan, siapapun kita ini merek kita ya kan, siapapun kita gitu. Orang mengenal kita karena kita banyak suksesnya ya, mengenal kita. Orang mengenal kita karena kita sering gagal ya, itu merek kita ya. Artinya ya personal itu ya, personal brand ya kita sendiri. Nah, jadi kenapa bukan personal brand, akhirnya personal branding. Personal branding itu artinya ya bagaimana usaha kita ini membawa diri kita untuk bisa dikenal oleh masyarakat.
Ya, usaha kita untuk mengenalkan diri kita supaya dikenal oleh masyarakat. Nah, ternyata ini memang ya sesuai dengan tadi istilah dari beberapa orang yang sudah saya sebutkan tadi ya. Pakar itu adalah dari Sergei Gorbatov, kemudian dari Caroline Castrilon, dan kemudian dari Bapak Darmawan Kartajaya dan Bapak Renal Kasali. Ya, kurang lebihnya ya kesimpulannya bagaimana usaha kita untuk mengenalkan diri kita ya. Nah, sepertinya sih yang paling cocok ya usaha kita mempromosikan diri kita supaya masyarakat melihat kita. Itulah personal branding ya. Itu arti dari personal branding gitu ya. Ya, dari beberapa tokoh nih memang ya oke gitu, saya tidak mengkritisi, cuma ini konten saya buat pemahaman versi saya ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mengenai apa itu personal branding ya. Jika memang video ini bermanfaat ya bisa ditonton, tapi jika tidak ya nggak apa-apa, di skip saja ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Selamat malam.